Bismillah, Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Masjid, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insyaallah dirahmati Allah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih di hadis yang ke-12 ya Pak. Kita di hadis yang ke-12. Ini hadis tentang 3 pemuda yang masuk ke dalam gua. Kemudian qadarullah guanya tertutup. Tapi ini menjadi pesan buat kita semuanya. Kenapa sih Pak Ustadz kok Allah menakdirkan mereka itu masuk ke dalam gua, kemudian digoncangkan gua tersebut sampai tertutup guanya? Kenapa Pak Ustadz? Kan Allah kalau menyelamatkan ya bisa hilang. Kenapa harus diuji Pak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita pahami betul, ternyata ujian yang Allah berikan, salah satu pesannya adalah ketika kita diuji, Allah bukan untuk menjatuhkan, tapi Allah ingin mengangkat kita semua dengan berbagai macam cara. Panjenengan keluar tiba-tiba, ya Allah, kenapa nyong kayak kie? Seringnya kan begitu aja. Kenapa kok saya begini? Kenapa saya begitu?
Kadang mengatakan, why me? Kenapa saya ya Allah? Kata Allah, why not? Kenapa enggak? Kan? Ketika Allah memberikan ujian, Allah tahu Pak. Allah itu tahu betul bagaimana sifatnya manusia. Allah tahu. Saya ingatkan sebelum saya lanjutkan hadisnya. Saya ingatkan. Buka Quran surat 39 ayatnya 49. 39-49. Dapat Pak? Bismillah. Fa'idha massal insana durrun da'ana. Dapat Pak? Summa idha khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah tahu Pak. Fa idza ja'a al-insanu durrun da'ana. Manusia itu kalau diuji baru ntar berdoa. Manusia tuh gitu tuh. Benar enggak Pak? Kebanyakan kita kan doa ketika jatuh ya. Jatuh baru minta ya Allah. Baru berdoa kepada Allah. Baru sholatnya kentang ya kan? Coba kalau diuji dengan kebaikan terus. Lihat kalimat ke depannya. Summa idza khawalnahu ni'matan minna. Lalu kemudian kami berikan nikmat. Ketika kami berikan nikmat, qala innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya kami itu dapatkan ini karena ilmu saya. Sudah mulai lupa. Dikasih nikmat katanya manusia itu, saya itu dapat nikmati karena saya punya ilmu. Udah lupa tuh Allahnya itu. Masih muda, masih gagah, dikasih tahu. Ya iya, betul Pak? Nah, jangan begini. Apaan sih Bu? Tahu apa? Kita tuh Pak. Lupa. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu malah bahkan orang tuanya pun ditantang Masya. Jatuhkan. Ketika dijatuhkan oleh Allah, baru dia sadar dia, Masya Allah. Berarti Pak Ustadz, Allah itu memberikan ujian itu supaya kita itu kuat. Iya. Kemarin saya dapati Pak, ada di YouTube gitu ya. Jadi ada motivator, dia ambil gelas gitu, 3 gelas. Kemudian di atas gelas ditaruh kertas Pak. Taruh kertas. Diambil uang setengah gepok. Kemudian dijatuhkan di atas kertas. Jatuh gak kertasnya Pak? Jatuh. Kemudian percobaan kedua bagaimana? Ini kertasnya kemudian dilipat-lipat biar bergelombang. Antum tahu dulu waktu masih kecil, saya masih kecil itu ada obat nyamuk bakar Pak ya.
King Kong apalah, kalau di Tegal King Kong ya Pak, karena ada PT-nya itu dulu katanya. Saya nggak tahu, saya nggak menangi PT-nya. King Kong tuh yang muter-muter itu Pak, obat nyamuk bakar. Itu kalau mau membakar obat nyamuknya kan kertas dilipat-lipat ya, biar bergelombang Pak ya. Percobaan kedua, dia buat itu kertas dilipat di gelombang, dibuat gelombang, ditaruh di atas gelas yang sama, kemudian diambil uang setengah gepok dijatuhkan. Kertasnya jatuh enggak? Enggak. Apa yang kita dapat? Kata motivator tersebut, ya. Ujian yang diberikan itu sesungguhnya supaya membuat kita itu kuat. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Biar kuat. Ya. Bahkan ingat, ada pepatah mengatakan laut yang tenang tidak akan menghasilkan nahkoda yang handal. Pernah dengar kan? Kenapa kalimatnya laut yang tenang tidak akan menghasilkan nahkoda yang handal? Kalau tenang baik, ya gampang aja, dia nggak akan jadi nahkoda yang handal. Tapi ketika dia diterjang badai, dihambat dengan angin, hujan segala macam, dan dia bisa selesai dengan ininya, hujan badai tersebut, kira-kira nahkodanya jadi nahkoda yang handal nggak Pak? Sama, kita pun demikian. Ini pun berlaku pada tiga pemuda itu. Ini pemuda yang baik Pak, tiga-tiganya pemuda yang baik. Pak Ustadz, pemuda yang baik kenapa kok Allah uji masukkan gua Pak Ustadz? Kenapa Pak Ustadz? Ya. Jangan dikira antum jadi orang baik kemudian tidak diuji oleh Allah. Tetap Nabi diuji, Rasul diuji. Nabi kurang apa Pak? Jadi antum itu siapa kan gitu ya? Nabi dekat dengan Allah sudah jelas, Isa tidak menegangkan, maksum minal maksiyah, itu aja masih diuji, apalagi kita. Ada yang tanya, Ustaz kok sampai ada keluar hadis seperti ini? Ini kan orang baik Pak Ustaz, dari doanya aja dia orang baik. Iya, tapi kenapa diuji Pak Ustaz? Iya. Jangankan dia, Rasul aja diuji. Nabi Muhammad diuji nggak Pak? Diuji, jangan kira nggak diuji. Jangan harap antum hidup nggak diuji. Baik, ya, ini pembukaan ya, biar kita paham. Oh ternyata konsepnya ini ujian konsep ini. Nanti dalam ujian itulah kita akan dapatkan pahala atau dosa. Ya. Masuk ke yang kisah yang kedua. Kemarin yang pertama udah ya Pak ya. Yang pertama kisah pemuda yang pertama berdoa, dia punya orang tua, ya dia tidak mendahulukan orang tua dibanding yang lainnya. Dia tidak mendahulukan keluarganya kecuali orang tuanya. Sampai dia lembur, kemudian dia perah susu, ya mendapati orang tuanya tidur masih ditungguin Pak. Dia larang anak istrinya untuk minum dulu, ya biarkan orang tuanya dulu. Ini birrul walidaini. Pesannya jangan durhaka sama orang tua. 9 bulan Pak kita di kandungan orang tua kita. Bertahun-tahun Pak kita dididik sama orang tua kita, dikasih makan, dipenuhi segala kebutuhan. Bersyukur. Kita bisa sampai besar begini karena jasa orang tua. Kalau orang tua kita nggak mau merawat kita Pak, mati nggak kita Pak? Mati kita. Berapa banyak tuh bayi-bayi yang dibuang tuh Pak? Dimasukin plastik, taruh di got, taruh di mana? Masya Allah. Kita bersyukur orang tua masih mau merawat kita. Maka jangan durhaka sama orang tua.
Antum yang sudah menikah jangan lupa sama orang tua ya Pak Bu. Kalau istrinya mau main ke rumah orang tuanya biarkan. Biarkan, izinkan. Sama, kalau suaminya mau main ke orang tuanya biarkan, izinkan. Izinkan. Jangan dilarang, jangan apa istilahnya itu. Jangan ditolak. Kalau memang dia minta kasih. Itu termasuk birrul walidain. Masuk ke kisah kedua, qala al-akhar, Allahumma innahu kanat liyabnatu ammi. Yang kedua berdoa, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammi. Saya punya sepupu. Anak perempuan paman. Kita boleh nggak Pak menikah dengan anak perempuan paman Pak? Boleh. Sepupu boleh Pak Ustadz? Boleh. Itu bukan mahram. Tapi kalau Indonesia kayaknya nggak umum ya Pak ya. Ya bahasanya orang umum Pak Ustadz. Nikah sesama ini sepupuan ya, itu enggak. Di Indonesia enggak umum ya Pak ya. Tapi kalau di Arab umum ya. Dibolehkan dalam Islam. Kanat ahabban nasi ilayya ya. Wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya sangat suka sama ini nih. Ya. Anak perempuannya paman saya. Kanat ahabban nasi ilayya. Saya suka banget, cintalah. Karena mungkin perempuannya ini cantik, Pak. Jadi dia suka dengan perempuan tersebut. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ya, saya mencintai perempuan tersebut, ya, sangat cinta. Asyaddu itu sangat, ya, melebihi dari laki-laki yang lain. Nah, ibaratnya pokoknya saya cinta banget lah dengan suka banget lah. Karena mungkin cantik ya Pak. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Saya pengen sama dia tapi dia nggak mau. Makanya nih buat yang masih single Pak ya. Pesannya apa Pak Ustadz? Menikahlah dengan yang mau. Buat yang single, menikahlah dengan yang mau. Dan doanya itu yang lengkap. Ini buat yang single, mau perempuan mau laki-laki, doanya yang lengkap. Kadang-kadang kita doanya setengah-setengah. Doanya gimana sih Pak Ustadz? Yang lengkap Pak Ustadz. Buat yang laki-laki berdoa, ya Allah, berikanlah ya Allah, ya, hamba pasangan hidup ya Allah. Enggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Ini ya mas-mas yang masih single, doanya yang lengkap. Ya. Gimana? Berilah pasangan hidup, ya, enggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Loh, kalau perempuan bagaimana Pak Ustadz? Sama. Ini buat yang akhwat-akhwat masih single, ya, minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba ini pasangan hidup ya Allah. Enggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Enggak apa ganteng yang itu. Lah Pak Ustadz, saya udah punya, bagaimana Pak Ustadz? Pajak ditanggung pemenang. Antum doanya setengah-setengah dulu. Oh enggak Pak Ustadz, yang terbaik, alhamdulillah. Wassalatu muslimin rahimakumullah. Tapi tadi syarat terakhirnya apa? Menikahlah dengan yang mau. Itu syaratnya. Mau secantik apapun kalau nggak mau ya nggak bisa. Sama ini.
Fa'aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni. Saya suka banget, saya pengen dengan dia, mau menikah, tapi dia nolak. Famtana'at minni. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Ya. Sampai berlalu waktu tahun ke tahun. Ya. Faja'atni, perempuan ini datang kepada saya. Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Datang ke saya, ini kalau dalam kisah lengkapnya ini, dia punya masalah, perempuan itu punya masalah, datang ke dia, ya, mungkin masalah hutang ya Pak ya, datang ke dia, datang ke pemuda ini. Kemudian saya dia mungkin minta dana atau minta uang ya Pak ya, minjem atau gimana. Oke, saya berikan 20 wa 100 dinar, 120 dinar. Dinar itu dari emas Pak. Saya waktu menikah itu maharnya dinar. Dinar itu kalau nggak salah 2,5 gram itu dinar. Bayangkan, emas 2,5 gram. Kalau 2,5 gram saya kira ya Pak ini 2,5 gram. Sak grame saya kira berapa? 100 ya. Berarti 9 kali 2 1,8 tambah 4,5 2.250, betul ya Pak ya? Betul ya? Satu kepingnya 2.250 kalau sekarang. Ini dikasih 120 dinar. Aku pira kowe? Akan nemen apa Ustaz? Berarti ratusan juta Pak Ustaz. Memang banyak. 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Ya. Tapi saya kasih syarat. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus berhubungan dengan saya. Jadi pemuda ini, ya, oke, saya bantu, saya kasih 120 dinar. Syaratnya apa? Syaratnya kamu hubungan dengan saya. Paham ya Pak ya? Saya katakan hubungan, paham ya? Kalau saya detailkan. Hatta idza qadartu 'alaiha. Wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha. Sampai ketika mau itu udah mau melakukan Pak. Ya. Pemuda ini sudah di antara kakinya. Ini sudah berat itu Pak. Sudah mau melakukan. Fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha, sampai saya sudah naik di atas kedua kakinya. Qalat, perempuan ini tiba-tiba berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah, janganlah kamu mengambil cincin, ya. Janganlah kamu mengambil cincinnya, wala tafuddal al-khatama illa bihaqqihi, kecuali ya dengan hakmu. Maksudnya bagaimana? Jangan ngambil sesuatu kalau bukan haknya. Ya. Jangan ngambil cincin kecuali dengan haknya. Ini kan bahasanya cincin, ya itu tuh digambarkan saja. Jangan mengambil sesuatu kalau bukan haknya. Fansaraftu anha, ya. Wa hiya ahabun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Ketika dikatakan begitu saya langsung sadar, fansaraftu. Wa hiya ahabun nas ilayya. Ya. Padahal ini perempuan yang paling saya cintai nih. Saya suka banget dengan perempuan ini.
Ya. Saya sadar, ya. Saya sadar kemudian apa namanya? Ya ini kalau sudah dalam kesempitan, Pak, petunjuk Allah yang datang di saat kesempitan itu namanya burhan, Pak. Nanti kita akan diposisikan begitu. Di suatu saat kita akan posisikan di mana ketika itu kita sedang ingin berbuat maksiat, kita mau korupsi atau apa, itu terkadang masih ada petunjuk Allah. Pertanyaannya kita mau ngambil atau tidak. Itu aja. Ini kan berat ini. Berat. Ya. Sudah tinggal, Pak. Ya. Sudah ingin melakukan, ya. Ternyata petunjuk Allah datang, ya. Qadarullah, ini pemuda ngambil, Pak. Ibaratnya panjenengan sudah ada proyek depan mata 1M, dengan syarat antum tanda tangan, ya, tanda tangan dan antum akan dapat misalnya 300 juta misalnya, Pak. Udah tinggal depan mata ini. Korupsinya 300 juta, 200 juta buat antum, 100 jutanya buat yang lain. Ini depan mata tinggal tanda tangan. Saya tanya, kalau di posisi begitu berat nggak, Pak? Itu posisi berat nggak? Depan mata duit, bahkan duitnya ada depannya. 300 juta, 200 juta buat antum, 100 juta buat saya. Baru gitu kan ibaratnya. Tinggal tanda tangan. Ini ketika kita di posisi itu, berat nggak? Itu berat. Sama ini pemuda ini. Itu perempuan yang paling saya cintai. Saya tersadar fansaraftu anha wa ya ahabun nas ilayya. Padahal perempuan itu paling saya sayang. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha. Saya tinggalkan perempuan itu, saya pergi, dan saya tinggalkan juga uang tadi, ya, emas tadi yang saya berikan. Udah. Ini pemuda ngambil petunjuk Allah, dia sadar, dia pergi, dia tinggalkan perempuan itu, ya, beserta emas yang tadi dia berikan. Saya tanya, Pak, perjuangan pemuda ini berat gak? Tidak mudah loh, Pak. Tidak mudah, demi Allah tidak mudah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Kalau hamba mengerjakan itu demi mengharapkan ridha-Mu, ya Allah, dan itu baik, ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi, maka selamatkan kami, keluarkan kami dari gua ini, ya Allah. Amal baik, Pak, bisa jadi wasilah. Fanfajaratis sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergetar itu gunungnya, batu yang menutup bergeser sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Masih belum bisa keluar. Tapi dikabulkan doanya enggak? Tetap dikabulkan. Ini kisah ini udah viral. Kenapa kita dapati lagi? Biar kita paham. Ya. Sesungguhnya perjuangan pemuda-pemuda ini tidak mudah, Pak. Ya. Kita semua akan nanti pada suatu saat akan berada di posisi ini dengan cerita yang berbeda, baik korupsi, baik apa segala macam, kita akan ada di posisi ini, Pak. Pertanyaannya, akankah kita mengambil petunjuk Allah atau tidak? Pemuda ini kan ibaratnya kayak kisah Nabi Yusuf, ya Pak. Nabi Yusuf dulu sama siapa, Pak?
Nabi Yusuf dulu kisahnya sama siapa ya? Kenapa diam semua? Halo Pak, masih hidup Pak? Nabi Yusuf kisahnya dengan siapa? Zulaiha. Disebutkan dalam Quran namanya? Ada sitinya nggak Pak? Quran tidak menyebutkan namanya Pak. Ini antum tak dapat nama Zulaiha itu dari mana? Quran tidak menyebutkan namanya. Ceritanya mirip-mirip ya Pak ya. Itu ada di Quran surat 12 dari ayat 23 sampai 25. Ada juga paling panjang lagi 30. Itu cerita tentang Nabi Yusuf. Cerita tentang Nabi Yusuf. Bedanya kalau Nabi Yusuf itu yang digoda. Kalau pemuda ini yang menggoda. Tapi mirip gak Pak Ustadz? Mirip, karena biasanya orang yang menggoda itu yang kedudukannya lebih tinggi, lebih kaya, lebih mampu, kan gitu Pak? Nanti kita akan bisa jadi tuh di antara itu tuh. Korupsi itu biasanya yang menggoda itu yang punya uang lebih banyak nggak Pak? Iya. Ini punya antum punya jabatan. Ada orang pengusaha yang ingin berbuat makar. Antum datangi, Pak nih Pak ada 200 juta 300 juta. Itu pengusaha berarti duitnya banyak nggak Pak? Wah. Mudah. Tapi ketika antum berbuat baik, antum menjaga diri antum, kebaikan antum ini akan menjadi wasilah ya, buat antum ketika antum ditimpa ujian, di mana ujian itu antum sudah nggak mampu. Maka jangan pernah bosan jadi orang baik. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Baik. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Ini pokoknya udah terang sekali. Ini jam berapa tuh Pak itunya? 8:34. Masih ada waktu ya? Kok kelihatannya kan udah terang sekali. Memang sekarang ini maju semua ya Pak ya. Azan itu jam 4 lebih 9. Masya Allah ya kan? Saya semalam ngisi pengajian umum di desa Belendung, itu sampai rumah setengah 11. Belendung itu Surodadi Pak. Kemarin saya tanya kenapa nama desanya Belendung ya? Kenapa nama desanya Belendung? Ternyata Belendung itu katanya jagung Pak. Bener. Otak saya tuh langsung Belendung itu kayak bisul tuh yang melendung. Otak saya udah ke situ tuh. Ibarat kayak mau pecah itu ya. Apa namanya Belendung? Oh ternyata jagung. Belendung itu jagung. Jagung manis apa jagung yang ini Pak? Oh jagung rebus. Oh jagung rebus itu bahasa Tegalnya belendung. Oh. Jagung kering direbus. Pretelan itu yang dikupas. Hah? Oh. Kalau kering belendung sendiri Pak. Oh. Jadi kalau direbus lama katanya belendung sendiri. Itu maksudnya biji jagungnya. Oh, saya jadi tahu. Iya kayak popcorn. Kalau direbus berarti ini apa jasuke? Ya,
Saya tahunya Jasuke, Pak. Ya, saya suka Jasuke itu. Ya. Apa namanya? Jagung, susu, keju, Jasuke. Baru kemarin saya minta Jasuke itu. Oh, itu jadi jagung yang ditebus ya. Nanti kalau lama-lama dia pecah gitu ya, Pak ya. Itu namanya belendung. Kok nama desa belendung kayak gitu? Apa nggak ada nama lain? Tapi emang Tegal luar biasa ya, Pak ya. Ya, ada ustadz ceramah di Pacul, Pak. Ustadz ceramah di Pacul, Masya Allah, sadis nemen Pak ya. Ya. Masih mending di Pacul Pak Ustadz. Sebelum di Pacul, ustadznya itu ngisinya di mana? Di Bedug. Ngisi pengajian di Bedug, Pak. Ustadz di Bedug. Nama desanya Masya Allah, unik-unik. Tapi dulu juga orang di Arab juga ada, Pak. Ada desa namanya itu apa? Golok, Pak. Namanya Golok. Itu di zaman Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim kan sunat, ya kan? Ya, sunatnya di mana, Pak Ustadz? Ya, saya lupa nama bahasa Arabnya. Ya. Apa itu lupa? Ya, pokoknya artinya itu golok, Pak. Ternyata golok itu bukan berarti Nabi Ibrahim itu ketika sunat nganggone golok ora. Mikirnya tuh di Kupang. Enggak. Ya, itu nama desa ternyata. Nama desanya itu dinamakan desa apa Golok, Pak. Ya. Desa Parang, desa gitu ya. Ya di Tegal juga banyak ya, Pak ya, desa begitu ya. Tuh. Supaya nggak kebanjiran nanti ke apa namanya? Lemah Duur ya, Pak ya. Ya, tapi nanti sebelum ke Lemah Duur kayak harus buat talang biar nggak ada aja. Anak kali mati, anak baik ya. Kisah kedua, berarti kita pahami bahwasanya ujian Allah sampai seperti itu iya. Kita diuji di mana kita ditempatkan di situasi yang memang benar-benar luar biasa. Akankah antum mengambil petunjuk Allah atau tidak? Kembali ke diri antum masing-masing. Itulah nanti yang membuat kita mendapat dosa atau pahala. Wa qala tsalisu, kita beralih ke kisah yang 3 biar selesai hari ini. Allahumma stajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Yang ketiga kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, istajartu ujra'a, saya sudah membagi semua ujrah. Apa gaji? Saya itu ya, saya punya pegawai, saya pengusaha ya Allah. Ya, saya sudah membagi gaji kepada pegawai saya, pekerja saya. Ya. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu pemuda. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Ketika pembagian itu dia enggak ada. Saya enggak tahu dia kemana ya Allah. Ketika pembagian gaji, ya. Kalau sekarang kan gaji tinggal M-banking ya Pak ya. Udah masuk Pak. Tiba-tiba ada notifikasi dalam HP, cleaning. Oh, berarti masuk. Sekarang mah begitu. Dulu kan enggak. Dulu manual. Ya kalau sekarang itu biasanya SBY. Sabtu bayaran ya Pak ya. Nah, kita bayaran lo ya. Sedekah sing akeh Pak. Sabtu bayaran. Itu kan mesti cash itu. Cash. Sama. Ya. Ini orang ini kan cash itu. Saya sudah kasih semuanya. Kecuali satu pemuda ini. Ketika pembagian nggak tahu kemana, dia pergi nggak tahu kemana. Ya. Fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Akhirnya ini uangnya saya putar. Ya.
Hatta kathurat minhul amwal, sampai akhirnya ini hartanya bertambah. Hartanya bertambah. Kalau dulu kan pengusahanya rata-rata kambing, Pak. Ini yang saya katakan ya. Di Arab Pak, yang tandus begitu, orang-orang ngembalanya kambing. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia, di kita Tegal khususnya lah ya Pak ya, tumbuh-tumbuhan akeh, ya, suketnya tukul beli Pak, tukul ya. Tapi berapa banyak orang yang pengusaha kambing coba, ya kan? Sampai saya waktu kemarin itu ikut pelatihan ke Jogja itu, di Jawa Tengah sendiri Pak, kebutuhan kambing ya sama supply itu masih banyak kebutuhannya Pak. Supply-nya belum bisa memenuhi, makanya masih impor. Nah ini peluang nih buat panjenengan yang pensiun ya Pak ya. Silakan tuh usaha kambing. Tapi kan bau Pak Ustadz. Udah ada caranya supaya lebih ini nggak bau tuh. Ya belajar sana ke Jogja sana. Dikasih tahu clue-cluenya. Nah, kita kan dulu belajar ya Pak ya. Belajar, pahami betul dulu. Ya itu kemarin pelatihannya 3 hari, gratis Pak Ustadz, gratis. Nanti yang mau tahu infonya boleh ke saya. Enggak dipungut biaya enggak. Kok Ustaz tahu? Kebetulan saya kemarin ke sana. Jadi saya tahu. Ya. Jadi syiarnya itu yuk kita back to nature ya. Kembali ke ini kita. Ya, kalau zaman sekarang siapa sih pemuda-pemuda yang mau ngarit lakau ya? Tapi nanti ada caranya. Antum enggak ngarit setiap hari. Ada caranya. Ya. Belajar dulu, Pak. Pelatihannya 3 hari. Pelatihannya gratis juga Pak, gratis Bismana. Kok jadi saya endorse ya? Ya ini syiar lah ya, syiar. Harapannya kita ini. Oh di sana itu di Arab itu tandus begitu aja, gembalanya kambing. Masa kita nggak ini? Rasulullah itu gembala kambing nggak Pak? Gembala kambing Rasulullah itu Pak, jangan salah. Nah, silakanlah itulah ya, yang minat-minat silakan. Faja'ani ba'dahin. Ya, sampai suatu ketika ini pemuda datang ke saya. Ya. Faqala ya Abdullah, pemuda ini berkata, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, berikan hak saya. Ya, gaji saya waktu itu tolong berikan. Dia minta kepada bosnya itu yang udah ditinggalkannya berapa lama gitu kan, dia datang. Ya, ini berarti bukan cuma setahun nih Pak, bertahun-tahun nih pemuda ini. Enggak balik nih. Tiba-tiba balik nagih. Fakultu kullu ma tara min ajriya minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Semua yang kamu lihat di depan ini milik kamu semua. Ya, dari kambing, ya, dari sapi. Tuh. Ibil sama ghanam itu itu yang apa bahasanya ya, unta, kerbau, kambing, ya, rokik itu apa ya? Kalau tidak salah rokik itu ini keledai. Berarti banyak banget Ustaz. Iya. Berarti bukan cuma setahun itu, bertahun-tahun itu. Ya. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Ya. Itu yang anak buahnya itu yang datang itu ngomong, wahai hamba Allah, jangan bercanda gitu ya. La tastahzi bi. Itu jangan bercanda deh. Ya. Ada kasih tahu, itu loh, itu semua tuh depan kamu tuh yang kamu lihat tuh, itu punya kamu semua. Ya. Wahai hamba Allah, ya jangan canda deh. Jangan canda. Fakultu la asta'zihu bika. Ya. Saya enggak bercanda, saya serius. Ya.
Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Itu anak buahnya, ya, langsung ngambil semuanya bersih, diambil semuanya, ya. Falam yatruk minhu syai'an, enggak ninggalkan sedikit pun. Nemen juga gitu. Udah enggak ngambil, datang sudah jadi banyak. Apa namanya? Kambing apa segala macam sudah banyak, ya kan Pak ya? Tiba-tiba datang dibilang itu punya kamu semuanya. Ya, dijukut kabeh. Ndak kasih ditinggal siji acan. Ini kalau kita Pak, kalau kita di posisi bosnya ini ya, kira-kira kita ngomong apa? Kalau kita di posisi bosnya ini, ada anak kita datang, dikasih itu semua milik kamu, diambil semua, enteng bersih. Kira-kira kita ngomong apa? Lakap pengertian ini bagus, jelas deh wong ya. Ya, tapi emang terjadi begitu, diambil semuanya. Kira-kira berat gak Pak? Ini apa namanya bosnya ini berat gak? Tuh berat itu. Iya. Namanya ngurus kambing kan kayak ngurus anak. Gak sembarangan. Ngurus hewan ternak itu gak sembarangan. Tantangannya kan begitu. Udah besar-besar, udah banyak, men diambil aja bersih lagi, masya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau kami, ya saya mengerjakan ini mengharapkan ridhamu ini baik ya Allah, maka keluarkan kami ya Allah, keluarkan. Fafruj anna ma nahnu fihi, keluarkan kami ya Allah dari gua ini ya Allah. Fanfajaratis sakhratu fa kharaju yamshun. Bergetar lagi itu guanya, ya. Akhirnya mereka bisa keluar, mereka bisa pergi. Apa yang kita dapat dari tiga kisah ini? Ya. Ini tiga kisah ini mewakili kehidupan manusia, Pak. Kenapa kok kisahnya itu tiga ini kok seperti ini mewakili kehidupan manusia? Manusia biasanya lupa sama orang tua, betul? Udah menikah lupa, wong tuane susah be, nggak peduli. Wong tuane ora bisa mangan be ora peduli. Anak sing kayak kowe. Jujur dalam manusia ada kayak begitu? Banyak Pak. Saya di Jakarta itu dikeluh banyak tetangga itu yang ngeluh kayak kie bocah nyong bahasa Tegal gitulah Pak ya. Ya ini begini nih. Ya anak saya nih udah nikah, boro-boro saya diinikan. Saya kayak begini sampai harus ngutang-ngutang lagi. Padahal dia itu kerjanya lumayan. Ya sampai kadang-kadang diomongin istrinya sih ya kan akhirnya ribut kan. Disangkanya istrinya yang pelit segala macam. Tuh. Maka sebelum keluar dari mulutnya orang tua ngomong begitu, ya. Jangan sampai keluarlah dari mulut orang tua ngomong begitu. Penuhi, Pak. Penuhi. Banyak orang yang lupa pada orang tua. Maka pesannya di kajian ini, jangan lupakan perjuangan orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Satu. Yang kedua, ini pun sama, kita akan mengalami ujian yang luar biasa, bahkan sampai syahwat ujiannya, Pak. Ya, mau duit, mau apa, berupa perempuan atau tahta atau apa itu, kita akan disudutkan dengan situasi yang benar-benar genting. Ya, itu udah, wah perang batin. Pertanyaannya, antum bakal menyelamatkan diri antum, mengambil hidayah Allah atau tidak? Itu ya, nanti kita akan sampai di tahap itu. Yang ketiga, ini pesan kita semuanya ini suatu saat kita akan mengalami yang namanya di atas. Kita punya anak buah. Pertanyaannya, amanah atau tidak antum?
Rata-rata manusia kalau udah begitu amanah nggak Pak? Enggak. Ya. Pegawainya orang teka ya wis salah dewek kan gitu ya. Rata-rata kita begitu ya. Ya wis salah dewek. Saya belum pernah menemukan bos yang kayak ini saya belum pernah menemukan. Anak buahnya pergi nggak ada kabar, itu uangnya, gajinya itu masih diputar. Saya belum menemukan bos yang kayak begini nih. Memang berat ya Pak, berat. Nah ini pesan buat kita. Minimal bagaimana Pak Ustadz, amanahnya ditunaikan. Berikan itu amanahnya. Ada antum punya anak buah, jangan sampai telat-telat gaji Pak. Ya. Berikan haknya sebelum keringatnya itu kering. Ya. Ini kadang-kadang keringatnya wis kering, kerontang nih. Si urung ngei bae jangan. Jaga amanah ya. Jaga amanah panjenengan sebagai pemimpin, maka berikan sebelum keringatnya kering. Pesannya seperti itu ya. 3 hal ini akan terjadi di kehidupan manusia. 3 hal ini ujian buat manusia, akan terjadi pada kita semuanya. Kuat atau tidak diri kita tergantung diri kita masing-masing. Antum baik mengambil hidayah dari Allah, antum akan masuk surga. Tapi kalau antum sebaliknya, ya bisa jadi panjenengan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Pak ya, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi anak cucu kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi seluruh kegiatan kita, dan mudah-mudahan Allah satukan kita bersama Rasulullah di surganya kelak. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsira. Ini sekaligus hadis ini penutup buat bab niat. Pekan yang akan datang kita masuk ke dalam bab tobat Pak. Ya, memang kajian kita ini tazkiyatun nafas, lagi-lagi kita yang diingatkan baik dengan kisah maupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semuanya, dan Allah ya satukan kita bersama ya Pak. Tidak hanya di dunia kita bersatu, kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.